penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau Partai Nasdem nih kayak ngegelar apel siaga perubahan gitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 16 Juli kemarin tuh. Nah, Nasdem nih kayak minta maaf gitu loh ke pengguna jalan kalau kegiatan mereka nih kayak ngeganggu lalu lintas. Kan macet banget tuh, parah. Nah, tapi masalahnya tuh bukan itu doang, Gra. Waduh, apaan tuh? Jadi lagi viral nih video di akun TikTok @alwaysluckysoso, katanya percayalah jangan ke GBK katanya sampai partai-partai ini selesai. Waduh, gitu. Katanya di GBK ini emang mereka lari kan. Nah, yang olahraga nih kayak disorak-sorakin gitu, di catcalling lah, sumpah kan jadi kayak nggak nyaman ya olahraga gitu. Nah, terus nih katanya sampah tuh di mana-mana gitu. Jadi nggak nyaman lah buat orang yang lagi olahraga, kotor gitu loh. Iyalah, ya gue lihat sih itu videonya. Kalau nggak salah ada lanjutannya kan. Nah, di situ yang lari tuh kayak disuit-suitin gitu, disorak-sorakin gitu, kayak apaan sih, norak banget gitu kan. Kita kan ya biasanya jauh-jauh ke GBK nih karena mau olahraga dengan tenang gitu loh. Biasanya juga ya di GBK kan ya masing-masing aja kan kalau olahraga gitu, bukannya malah di catcalling gini. Aduh, kasihan sih, asli parah, kasihan banget orang-orang itu, terutama yang perempuan ya. Jadinya kan gak nyaman gitu. Kita kan olahraga jadi nggak mood juga nggak sih? Mana si kakak ini nih di video itu tuh kayak bilang apel partai-partai ini nih berlangsung selama sebulan ke depan. Aduh. Lama cuy, Iya, kan nggak enak banget gitu loh. Apalagi kan yang namanya baju olahraga, as you know ya, pasti bentukannya gitu ya, pakaiannya agak terbuka lah, entah celananya ketat ya, wajar lah sebenarnya gitu. Mana yang bikin kasihan nih, Gra, yang jadi korban nih nggak cuma cewek. Nah iya itu. Tapi cowok-cowok yang agak berisi gitu alias cabi nih juga jadi korban, kena gitu. Lakless banget lo jadi orang, sumpah. Aduh, masalahnya Beb ya, yang bikin gue heran, ini video kan ya viral ya, tapi kenapa nih pihak Nasdem nih cuma minta maaf gara-gara mereka udah bikin macet doang gitu. Maksud gue kayak, wah ini banyak yang kena catcalling nih, kenapa nggak minta maaf ke semuanya yang udah risih gitu, yang udah resah gitu kan, kesel banget, kayak nggak ngotak gitu. Mana ini helm? Ya kalau menurut gue sih ada 3 kemungkinan, Gra. Kenapa sikap Nasdem ataupun timnya si Anies nih kayak gak ngegubris video viral itu gitu. Jadi pertama nih, mereka kayak kesannya nih denial gitu, alias kayak membantah kejadian ini nih seolah-olah gak pernah ada gitu. Nah, dan kalaupun ada video ini nih yang udah viral, pasti ada aja alasannya gitu. Ya kan kita hanya memfasilitasi aja ya, gak tahu bakal ada kejadian kayak gini mungkin. Jadi ya kesannya melimpahkan kesalahan ke orang gitu loh. Nah, yang kedua nih, emang mereka abai aja gitu. Artinya, like mereka nih nggak notice atau nggak expect bakal ada kejadian kayak gitu. Mungkin saking fokusnya nih ke Bapak Anies yang terhormat ini kali ya. Jadi hal-hal lain nih kayak kenyamanan masyarakat yang buat beraktivitas nggak diperhatiin gitu. Coba aja cek, udah macet, korban catcalling banyak, sampah di mana-mana. Nah, kan kacau gitu. Nah, yang ketiga nih, bisa jadi mereka menormalisasi catcalling. Seriusan banget nih masalah segede gitu dinormalisasiin gitu kan. Catcalling kan masuknya pelecehan verbal ya, Beb. Gimana tuh? Nggak paham gue. Ya walaupun nggak kena sentuh, tapi kan ya ini menurut gue aja sih, Beb. Jadi sebenarnya pihak Nasdem ataupun timnya Anies nih udah tahu nih ada video viral si kakak ini kalau dia dan beberapa orang nih kayak jadi korban catcalling gitu. Cuma para petinggi ini nih kayak berpikiran, ya udahlah orang cuma disiul doang, orang cuma disuit-suitin doang. Toh anggota badan lu nggak ada kan yang dipegang-pegang, kayak mungkin ada pikiran kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Ya. Buktinya nih sampai sekarang belum ada pernyataan resmi toh dari Nasdem gitu atau tim Anies buat istilahnya lu minta maaf deh gitu loh. Itu kan secara nggak langsung mereka menormalisasi catcalling ini. Bener, gitu. aduh kacau banget sih ya. Tolonglah, catcalling itu kan kayak masuknya ke pelecehan verbal ya. Jangan dianggap sepele gitu loh. Itu kan ya bikin para korban nggak nyaman buat beraktivitas kan. Masa gitu aja harus dikasih tahu sih gitu. Itu kan hal basic sebenarnya gitu ya. Susah lah, Beb, kalau orang tuh udah mikirin kepentingan politik gitu. Mereka nih kayak nggak mikir dampak ke depannya nih gimana. Yang penting pidato-pidato aja, kampanye aja. Nah, mana gue kesel banget, Beb. Jadi tuh pas hari Minggu kemarin tuh kan gue lagi jalan gitu kan. Terus gue ngeliat nih ada iring-iringan bus Nasdem itu kan. Nah, posisinya emang kayak macet banget gitu loh. Dan ada ambulans di situ ya.
as you know, ambulans nih salah satu kendaraan yang diprioritaskan kan selain Bener. pemadam kebakaran. Jadi kayak mau semacet apapun kasih kayak jalan gitu loh. Bener, Ini bener. enggak, woy. Jadi ambulansnya ini nih kehalang sama iring-iringan motor yang Nasdem juga gitu lah, yang bawa-bawa bendera gitu lah. Nah, kan nggak mikir banget gitu loh. Kalau di dalam ada pasien sekarat gimana? Nah, Sumpah sih nyusahin orang aja sih, kampret. waduh, ambulan tuh harus diprioritasin loh. Kan bener. makanya kan kalau misalkan lagi ada lampu merah atau macet gitu kan, biasanya di minggir Iya, minggir kayak gitu ada kan. yang ininya. Ya, lain kali nih kalau bikin acara dipertimbangin baik-baik, dia dampaknya gimana ke masyarakat, itu kacau banget itu. Iya, parah. Kayak tahu tuh udah macet, nyampah, banyak korban catcalling, udah capek. Duh, itu jadi nama partai kalian juga yang jelek gitu Iya, di jadi- TikTok kan. Padahal kan kita bisa aja kalau misalkan mau milih Nasdem. Iya, kita kan. tadi mau milih Nasdem, cuma ngeliatin beginian, jadi Enggak deh. skip dulu. Skip dulu, iya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Rame banget di TikTok sama di Twitter nih soal kasus KDRT di Tangsel. Sedih banget ya, lagi-lagi ada kasus KDRT. Jadi yang gue lihat tuh ya, ada di video yang di-up di Twitter di akun Kegoblokan Anfaedah. Si suami ini ngeaniaya istrinya yang lagi hamil 4 bulan sampai babak belur di rumah kontrakan yang ada di Serpong Park. 12 Juli kemarin. Terus itu dilaporin nggak si cowok biadab itu? Orang asem banget kan? Ya dilaporin sih, udah dilaporin ke polisi sama keluarga korban, tapi dibebasin gara-gara alasannya tuh tindak pidana ringan. Gila nggak tuh? Sampai benjut-benjut itu cewek udah babak belur, dibebasin itu cowoknya. Kacau banget sih, gila banget itu. Terus gimana Beb kelanjutannya tuh? Jadi di video amatir itu tuh ya kelihatan lah si pelaku, si suami ini namanya Budianto Jauhari. Katanya umurnya infonya 38 tahun. Lagi ngehimpit leher istrinya, si korban digini nih. Tiara Maharani gitu. 21 tahun tuh infonya. Di halaman rumah sambil disaksiin sama tetangga-tetengge gitu kan. Gila sih, umurnya terpaut jauh ya, 38-21 gitu. 17, Padahal ya, tapi kok gak ada dewasa-dewasanya nih cowok gitu. Sama sekali, ampun deh. Kacau sih, karena kadang umur yang matang nggak menentukan tingkat kedewasaan dia Bener. sih. Makanya jadi laki tuh kalau emang belum siap nikah secara mental, jangan nikah anjir. Nikah tuh bukan soal mapan atau soal berhubungan dengan halal enggaknya aja gitu. Lu urusin juga mental lu, perbaikin mental lu, kendalin emosi lu gitu. Gimana pun juga nih, KDRT ke perempuan tuh laki-laki pengecut. Iya, pengecut banget. Bahkan infonya ya ibunya ini atau siapanya, mertuanya atau siapa gitu udah ngelerai tapi malah kepalanya kena pukul. Aduh, anjir, sakti itu orang. Enggak, sakit. Sakit. Kayak ini nih, kasus ini nih si setannya kena sampai istighfar. Aduh. Astatang, kamu mengambil job desk aku. Anjir. Heran sih setannya, kayak kelakuannya nih ngelebihin si setan ini soalnya gitu. Masa orang tua juga ikut dihantam, anjir. Kacau sih, tapi jujur li ya, gue sedih juga sih ngeliat berita ginian. Kayak kenapa ya segala kasus nih, bahkan kasus terberat sekalipun harus viral dulu gitu loh, lagi-lagi dan baru diusut tuntas. Kadang yang viral aja nih Beb, ujung-ujungnya nih damai gitu loh. Kayak ini penegakan hukum kita sebenarnya gimana sih? Masa viral ini harus ngalahin undang-undang gitu. Bener banget, Beb. Bahkan gara-gara kasus ini ada netizen yang ngejokes gitu. Ada gambar kan, kayak piramida tatanan hukum di Indonesia gitu. Jadi yang paling bawah tuh kan perda kan. Nah, terus atasnya lagi peraturan presiden, atasnya lagi peraturan pemerintah, atasnya lagi undang-undang alias perpu gitu kan. Tahta tertinggi, kamu tahu apa? Apa itu? Bukan UUD 45, tapi viral yang mengalahkan UUD 45. Gila kan? Sangat membagongkan sekali. Viral mengalahkan undang-undang, coba anjir. Bisa gitu ya istilahnya. Tapi emang kenyataannya viral tuh tahta tertinggi perhukuman Indonesia sih asli. Kalau emang mau ngelihat kasus-kasus yang udah pernah terjadi karena viral gitu. Kayak kemarin tuh kasusnya apa sih, Jalanan Lampung kan, Mario Dandi gitu kan. Terus apalagi tuh ya kemarin lah yang SMKN itu guru dipecat. Iya benar. Itu intinya kalau ada kasus apapun rekam dan viralkan udah kelar langsung gitu. Diusut tuntas sama, pokoknya diusut tuntas deh kasusnya gitu kan. Polisi mah kesekian guys, udah yang penting viral. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Andreas Florida di video opini terkini yang judulnya Prabowo nggak punya visi, terlihat tua dan lelah, Anies nggak punya malu. Komentarnya gini nih. Memang yang benar-benar layak dan siap mental fisik dan pengalaman hanya Pak Ganjar Pranowo, yang lainnya hanya cobaan. Semoga warga negara Indonesia makin cerdas dan menjaga kelangsungan kemajuan bangsa melalui
pemilu dengan memilih Pak GP. Salah satu upaya menjaga, merawat, dan mengamankan Indonesia dari keterbelakangan, pembangunan kemajuan keadilan yang beradab bagi saat ini dan generasi selanjutnya. Terima kasih Dede Uki Prayudi, gagasan opini terkini. Ketahuan ya, gagasan opini terkini. Gak tuh. Iya, ini emang Bro Uki sih suaranya ya. Ya gue setuju sih sama Masnya. Apalagi ya sampai sekarang masih rame banget kan soal Pak Ganjar yang pecat Kepsek SMKN itu kan. Itu jadi warning juga tuh buat Kepsek lainnya gitu ya. Gue lihat di VT juga banyak ya Pak Ganjar yang kayak nendang-nendang kualitas gedung yang belum sesuai standar gitu kan. Ya, masih banyak lagi lah gitu. Dan emang paling Pak siap nih Pak Ganjar dong, udah nggak ada yang lain. Valid, no debat. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Niquin9252 di video gagasan Uki yang judulnya Kebodohan Anies. Komentarnya gini nih, saya bangga dengan mulutnya Pak Anies, tak ada bandingannya. Doa saya semoga Pak Anies cepat menjadi presiden di Yaman. Pak nggak boleh gitu Pak. Pak Anies nih orang Indonesia, cuma kalau jadi presiden emang cocoknya di Yaman sih ya. Duh, receh banget lagi. Lanjut. Komentar selanjutnya dari Slamet Supriyadi 4780 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Dukungan Jokowi tercermin via Kaesang. Komentarnya gini nih, orang cerdas pasti pilih Pak Ganjar Pranowo karena Pak Ganjar Pranowo yang akan meneruskan estafet pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi selanjutnya. Tidak seperti yang capres lain yang akan menghidupkan kembali kelompok-kelompok intoleran dan bermaksud akan menggantikan Pancasila menjadi negara khilafah, NKRI harga mati. Aduh, pokoknya mah jangan pilih yang ada urusan sama kaum intoleran lah, sumpah. Kayak nggak ada urusan, dah jangan bahaya banget, itu bisa mecah belah bangsa. Iya, jangan ya, jangan nggak gitu. Jangan. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Pak Daniel 5235 di seruput kopi yang judulnya Saidiman SMRC jelaskan penyebab Prabowo menang Pilpres. Komentarnya gini nih, ingat waktu Prabowo pidato di depan Purnawirawan Jenderal, di sela-sela pidatonya Prabowo menyuruh pengantar kopi untuk melakukan squat jump di depan para tamu jenderal. Ini karakter asli Prabowo yang muncul di luar kesadarannya. Penampakan sikap otoriter dan arogan, jelas sebuah kegagalan di tengah usahanya untuk tampil humanis ala Jokowi. Karakter yang tertanam sejak lahir sulit berubah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wah, Pak Prabowo kok gitu sih ya? Kayaknya selama ini kelihatannya ramah ya, baik, merakyat banget gitu loh. Apa cuma topeng doang kah? Gue jadi inget nih kontennya Mas Denny yang Prabowo gak pernah susah sejak kecil. Ya emang setuju sih, karena orang kalau hidupnya udah enak gitu, gak pernah ngerasain hidup susah ya arogan jadinya. Dia tuh kayak gak down to earth, gak merakyat gitu loh, nggak rendah hati. Jadi ya. Kalau lu inget ini opini terkini yang dibacain sama Bro Uki tuh, itu di situ bilang tuh Pak Prabowo nggak punya visi misi, nggak ada program yang dipromosiin, kayak cuma ngikutin atau ngelanjutin aja program-programnya Pak Jokowi, kayak pengen jadi penerusnya gitu. Iya, kan yang satu pencetus perubahan tuh katanya, yang satunya yang sok gila. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu dulu dong. Jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Nah, jangan lupa ya dinyalain, karena ya kita kadang uploadnya siang, malam gitu kan. Jadi ya biar selalu up to date ya dinyalain. Oke? Bye-bye. Bye-bye, guys.